warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Armaya Solihah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelas A angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari presentasi kelompok 5 yang kemarin, yaitu tentang meningkatkan sikap kritis dalam membaca. Nah, jangan lupa disimak video berikut. Dadah. Nah, subtema yang pertama yaitu ada pengertian membaca kritis. Teman-teman sudah tahu apa itu pengertian membaca kritis? Nah, pengertian membaca kritis ini dibagi menjadi dua subtema. Yang pertama yaitu ada membaca kritis secara umum, yaitu merupakan kemampuan mengolah bacaan untuk menemukan makna yang terdapat di dalam bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat, yang bertujuan untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan kritik dan masukan. Nah, yang kedua yaitu ada membaca kritis menurut para ahli. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh Taringan pada tahun 1982 ayat 89, yaitu dengan membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Nah, yang kedua yaitu ada menurut Burns pada tahun 1996 ayat 272, yaitu tentang membaca kritis adalah mengevaluasi materi tertulis, yakni membandingkan gagasan yang mencakup dalam materi gagasan tersebut dengan standar yang diketahui dan menarik kesimpulan tentang keakuratan dan kesesuaian. Nah, subtema yang berikutnya yaitu ada langkah-langkah dalam membaca kritis. Langkah-langkah dalam membaca kritis ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan survei pada isi buku. Yang kedua yaitu ada membuat pertanyaan secara belaka. Yang ketiga yaitu ada membaca secara efektif. Yang keempat ada evaluasi. Kita harus mengevaluasi secara yang kita bisa secara mampu. Yang kelima yaitu meninjau ulang. Setelah kita membaca kritis, kita harus meninjau ulang apa yang telah kita baca. Subtema yang selanjutnya yaitu ada perlunya sikap kritis dalam membaca. Nah, menurut teman-teman, apakah kita perlu mempunyai sikap kritis dalam membaca? Jawabannya ya, tentu. Dalam membaca kritis, kita membutuhkan dua bagian. Yang pertama yaitu membantu dalam memahami suatu tulisan dengan menyeluruh. Dengan membaca kritis, kita bisa melatih diri untuk mengenali tujuan si penulis, mengenali biasa-biasaan yang muncul dalam tulisan, dan memahami nada atau arah emosi yang dimunculkan penulis. Nah, yang kedua yaitu ada bagi pembaca kritis, tidak setiap teks mengandung nilai bacaan yang benar atau pengetahuan. Pembaca kritis juga mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam tulisan, baik itu informasi, nilai, asumsi, dan bahasa yang digunakan. Nah, teman-teman, subtema yang berikutnya yaitu ada meningkatkan sikap kritis. Metode yang dilakukan dalam sikap kritis yaitu untuk mengasah kemampuan membaca kritis, yaitu dengan metode SQ4R, yaitu survey, question, read, restate, review, dan reflect. Mungkin itu saja kita sampaikan di next video. Nah, yang pertama yaitu ada survei, adalah melakukan scanning terhadap bahan bacaan yang akan dibaca. Jika akan membaca sebuah buku, sisihkan 3-5 menit untuk melihat daftar isi tersebut.
bab pendahuluan dan buku-buku halaman-halaman untuk melihat bagaimana buku tersebut ditulis dengan gaya penulisan yang benar. Yang kedua yaitu ada question. Pada tahap ini kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang memukau bacaan yang kita baca. Misalnya kita membaca sebuah artikel yang berjudul kasus narkoba pada kalangan remaja. Kita akan bertanya apakah remaja di Indonesia lebih mengonsumsi narkoba ketimbang orang dewasa. Nah, yang ketiga yaitu ada read. Tahap ketiga adalah membaca dengan seksama, artinya menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kemukakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah restate. Restate atau mengemukakan kembali mengenai apa bacaan yang harus kita baca. Kita tidak mampu mengemukakan kembali apa yang telah kita baca. Jadi tanpa melihat ke bahan bacaan, artinya kita harus membaca ulang teks tersebut. Restate ini membantu kita memahami dan meningkat apa yang kita baca. Yang kelima yaitu ada review. Tahap selanjutnya adalah review untuk meninjau kembali seluruh ide-ide bacaan atau kunci yang dijabarkan dalam sebuah bacaan. Nah, selanjutnya itu ada refleks. Artinya tahap terakhir atau mereflekskan apa yang kita baca. Kita akan kembali melontarkan pertanyaan refleksi terkait apa yang kita baca dan bahan yang kita baca. Nah, adapun menurut Miss Quay dan Jeeves pada tahun 2007 ayat 206 untuk meningkatkan sikap kritis dalam membaca yaitu mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, contoh pertanyaannya yaitu pertanyaan yang A, yaitu ada dari mana bacaan tersebut berasal. Apakah sumber informasi yang dibawa tersebut dapat dikatakan terbukti atau terpercaya? Yang B yaitu siapa penulis bacaan tersebut? Nah, apakah penulis tersebut memiliki kualifikasi menulis topik tersebut? Nah, yang C yaitu apa tujuan dalam penulisannya? Nah, yang ke D yaitu ada apa pendapat penulis tentang topik yang ditulisnya? Nah, yang E yaitu ada apakah ada perbandingan mengenai informasi yang telah diketahui sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.